Asal-usul Yakjud dan Makjud, menurut Al-Quran dan hadis syahih, Yakjuj dan Makjuj adalah salah satu tanda besar kiamat yang paling misterius, paling menakutkan, namun juga paling banyak disalahpahami. Banyak orang mengira bahwa Yakjud dan Makjuj hanyalah legenda atau dongeng kuno. Namun di dalam Islam, kemunculan mereka adalah kenyataan yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis-hadis syahih secara jelas dan tegas. Sebelumnya, bantu subscribe, like, dan ketik amin. Semoga rezekinya lancar. Amin. Bagaimana asal-usul Yakjuj dan Makjuj, hubungan mereka dengan Nabi Nuh alaihissalam, serta bagaimana sejarah awal mereka membawa kerusakan di muka bumi, hingga Allah mengutus seorang raja agung bernama Zulkarnain untuk membangun penghalang besar yang akan menahan mereka hingga akhir zaman. Untuk memahami asal-usul Yakjuj dan Makjuj, kita harus kembali jauh ke masa Nabi Nuh alaihissalam. Setelah banjir besar yang menghancurkan peradaban manusia saat itu, seluruh manusia yang hidup di muka bumi adalah keturunan Nabi Nuh. Dalam banyak penjelasan ulama, termasuk dari Ibnu Katsir, dalam kitab Al-Bidiyah wan Nihayah, manusia setelah banjir besar berasal dari 3 putra Nabi Nuh, yaitu Sam, Ham, dan Yafits. Dari keturunan Sam, lahirlah bangsa Arab dan sebagian besar Bani Israel. Dari Ham, lahirlah bangsa Afrika. Dan dari Yafits, lahirlah banyak bangsa di wilayah timur jauh, termasuk bangsa Turk, China awal, dan beberapa suku besar Asia. Di antara keturunan Yafits inilah muncul kelompok manusia yang kemudian disebut sebagai Yakjuj dan Makjuj. Mereka bukan makhluk supranatural, bukan jin, bukan monster, dan bukan setengah binatang. Yakjuj dan Makjuj adalah manusia, namun mereka adalah manusia yang Allah ciptakan dengan jumlah yang luar biasa banyak. Sifat yang sangat brutal, rakus, dan tidak memiliki belas kasihan atau aturan moral. Mereka digambarkan oleh Rasulullah SAW sebagai kaum yang wajahnya bulat, mata kecil, rambut tebal, kulit kemerahan, dan postur tubuh yang kuat. Mereka memiliki karakter agresif, merusak, dan selalu menyerang wilayah-wilayah manusia untuk merebut makanan, air, dan seluruh sumber daya yang ada. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa mereka adalah kaum yang tidak dapat dihitung jumlahnya. Dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, disebutkan bahwa pada hari kiamat kelak, ketika Allah menciptakan manusia, dari setiap 1000 manusia, 999 adalah Yakjuj dan Makjuj, sementara hanya 1 dari golongan manusia biasa. Ini menunjukkan betapa besar jumlah mereka dibandingkan umat manusia lainnya. Dalam beberapa riwayat Israeliat riwayat dari ahli kitab, ada kisah sampingan yang menyebut keturunan-keturunan raksasa pada masa Nabi Nuh. Namun riwayat-riwayat seperti itu tidak dipakai sebagai dasar hukum. Islam hanya menegaskan bahwa mereka adalah keturunan Yafits bin Nuh. Namun, keberadaan mereka yang sangat berbeda dari manusia lain dalam jumlah, sifat, dan kekuatan, membuat bangsa-bangsa di masa lampau ketakutan. Al-Quran mulai menyebut keberadaan mereka secara langsung dalam surah Al-Kahfi, ayat 94. Ketika sekelompok kaum dari daerah di antara 2 gunung datang kepada Raja Zulkarnain, mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Yakjud dan Makjuj adalah kaum yang melakukan kerusakan besar di bumi." Ungkapan ini menunjukkan bahwa pada masa itu, Yakjuj dan Makjuj sudah dikenal sebagai perusak yang tidak bisa dikendalikan, membawa kehancuran dimanapun mereka melewati suatu wilayah. Kerusakan yang dilakukan Yakjuj dan Makjuj bukan sekadar peperangan atau penjajahan, namun lebih seperti serangan massal yang melahap apapun yang mereka temukan. Dalam penjelasan para mufasir seperti At-Tabari dan Al-Qurtubi, mereka disebut sebagai kelompok manusia yang menghancurkan tanaman, membunuh hewan, merampas makanan, menghabiskan sumber air, dan bahkan memakan apapun yang ada di hadapan mereka dalam keadaan ekstrem. Mereka bukan pemakan manusia sebagaimana cerita legenda, tetapi keserakahan mereka terhadap sumber daya sangat keterlaluan. Inilah yang membuat kaum di sekitar 2 gunung itu memohon pertolongan kepada Zulkarnain. Mereka meminta dibuatkan penghalang yang bisa menahan serangan Yakjuj dan Makjuj, karena mereka sendiri sudah tidak mampu lagi
melawan pasukan besar yang datang bagaikan gelombang tanpa henti. Dari sinilah Allah memperkenalkan sosok Zulkarnain, seorang raja saleh yang diberi kekuasaan dan teknologi oleh Allah untuk melindungi umat manusia. Namun, sebelum kita membahas pembangunan tembok itu dan sejarah peperangan mereka dengan Zulkarnain, kita perlu memahami terlebih dahulu sifat-sifat utama Yakjuj dan Makjuj. Dari hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa mereka menggali dan berusaha menembus tembok penghalang setiap hari. Namun Allah membuat tembok itu kembali kuat setiap mereka berhenti. Mereka terus bekerja, terus mencoba, terus menggali, namun Allah menahan mereka sampai waktu terakhir yang telah ditentukan. Ini menunjukkan satu hal penting. Yakjuj dan Makjuj bukan makhluk mitos yang tidur ratusan tahun. Mereka hidup, berkembang biak, dan terus berusaha keluar. Namun, Allah menahan mereka hingga datang waktunya menjelang kiamat. Ketika mereka akhirnya keluar dengan kekuatan yang menghancurkan dunia. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda bahwa keluarnya Yakjuj dan Makjuj adalah setelah turunnya Nabi Isa alaihissalam dan terbunuhnya Dajjal. Artinya, perjalanan sejarah akhir zaman memiliki urutan yang jelas. Munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, terbunuhnya Dajjal, keluarnya Yakjuj dan Makjuj. Ini adalah urutan yang tidak mungkin tertukar. Yakjuj dan Makjuj akan muncul sebagai kekuatan raksasa yang tidak dapat dilawan manusia biasa. Dalam banyak hadis syahih, disebutkan bahwa mereka tidak dibunuh oleh senjata manusia. Tidak ada manusia, tidak ada pasukan, tidak ada teknologi. Dan tidak ada senjata yang mampu mengalahkan mereka. Hanya Allah yang akan menghentikan mereka dengan cara yang luar biasa, yaitu menurunkan ulat kecil yang akan menggigit tubuh mereka hingga mereka mati, seperti seorang yang terserang wabah. Semua ini menggambarkan betapa besar dan serius ancaman bangsa tersebut. Tetapi meskipun demikian, ada satu pelajaran penting. Sebesar apapun kekuatan Yakjuj dan Makjuj, Allah tetap maha berkuasa atas segala sesuatu, dan kehancuran mereka sudah Allah tetapkan sejak awal. Pada episode pertama ini, kita telah mempelajari dasar-dasar penting tentang asal-usul mereka, sifat mereka, serta posisi mereka dalam sejarah besar umat manusia, dan tanda-tanda kiamat. Pada episode berikutnya, kita akan memasuki pembahasan yang lebih dalam, yaitu tentang perjalanan Raja Besar Zulkarnain, pembangunan tembok raksasa, yang menahan bangsa Yakjuj dan Makjuj, serta bagaimana teknologi kuno ini mampu bertahan hingga ribuan tahun sesuai kehendak Allah. Benteng Zulkarnain dan rahasia yang terkunci ribuan tahun. Sebelumnya telah dijelaskan asal-usul Yajuj dan Majuj berdasarkan Al-Quran dan hadis sahih, termasuk kisah kaum yang hidup di antara dua gunung dan meminta pertolongan kepada seorang raja yang diberi kekuasaan besar oleh Allah, yaitu Zulkarnain. Pada pembahasan ini, kita akan menelusuri secara lebih mendalam bagaimana benteng raksasa itu dibangun, apa makna di balik keberadaannya, mengapa Yajuj dan Majuj terkunci selama ribuan tahun, serta bagaimana para ulama memaknai keajaiban tembok tersebut dari generasi ke generasi. Seluruh penjelasan ini bersandar pada surah Al-Kahfi, ayat 92 hingga 98. Tafsir Ibnu Katsir, riwayat Imam At-Tabari, serta hadis-hadis sahih dari Imam Bukhari dan Muslim. Al-Quran mengisahkan bahwa dalam salah satu perjalanannya, Zulkarnain tiba di sebuah wilayah terpencil yang penduduknya hampir tidak memahami bahasa bangsa lain. Kaum ini hidup dalam ketakutan yang terus-menerus karena wilayah mereka kerap diserbu oleh Yajuj dan Majuj, bangsa perusak yang jumlahnya sangat besar dan memiliki tabiat menghancurkan. Dalam tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa Yajuj dan Majuj bukan makhluk gaib, bukan jin, dan bukan monster, melainkan manusia keturunan Nabi Adam dari garis keturunan Nabi Nuh. Namun sifat mereka sangat liar, agresif, dan destruktif. Mereka merusak tanaman, memakan apa saja yang dilewati, dan membunuh siapapun yang menghalangi jalan mereka. Karena itulah, kaum yang terjepit di antara dua gunung itu merasa tidak memiliki harapan selain memohon perlindungan kepada Zulkarnain.
Permohonan itu diabadikan dalam Al-Quran, ketika mereka berkata bahwa Ya'juj dan Ma'juj telah membuat kerusakan besar di muka bumi, lalu meminta agar dibuatkan dinding penghalang di antara mereka. Bahkan, mereka menawarkan upah sebagai imbalan. Namun Zulkarnain menolak tawaran tersebut dengan penuh ketawaduan. Ia menegaskan bahwa kekuasaan dan kemampuan yang dimilikinya adalah karunia dari Allah, bukan sesuatu yang bisa diperjualbelikan. Penolakan ini menunjukkan bahwa Zulkarnain bukan penguasa yang haus pujian, melainkan hamba Allah yang memahami batas perannya. Zulkarnain kemudian meminta kaum tersebut untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan benteng. Ia berkata agar mereka membantunya dengan kekuatan yang mereka miliki. Hal ini mengajarkan bahwa pertolongan Allah tidak datang tanpa usaha manusia. Benteng itu bukan hasil kerja satu orang, melainkan hasil kolaborasi antara pemimpin yang adil dan rakyat yang ingin terbebas dari penindasan. Dari sinilah pembangunan tembok raksasa itu dimulai. Al-Quran menyebutkan dua bahan utama dalam pembangunan tembok tersebut, yaitu lempengan besi dan cairan tembaga. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Zulkarnain mengumpulkan potongan-potongan besi dalam jumlah sangat besar, lalu menyusunnya hingga memenuhi celah di antara dua gunung. Setelah itu, besi tersebut dipanaskan dan disiram dengan tembaga cair. Perpaduan ini menghasilkan struktur logam yang luar biasa kuat, jauh melampaui tembok batu biasa. Struktur ini tidak hanya kokoh, tetapi juga licin dan sulit ditembus dengan cara apapun. Kekuatan tembok ini menjadi salah satu tanda kebesaran Allah. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj terus berusaha menghancurkan tembok tersebut. Mereka menggali, memanjat, bahkan mencoba merusaknya dengan berbagai cara. Namun semuanya gagal. Allah menjaga tembok itu agar tetap utuh selama waktu yang Dia kehendaki. Ini menunjukkan bahwa kekuatan tembok bukan semata karena teknologi atau kemampuan manusia, tetapi karena perlindungan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah tembok itu selesai, Zulkarnain tidak mengklaimnya sebagai pencapaian pribadi. Ia justru berkata bahwa tembok itu adalah rahmat dari Tuhannya. Dan kelak, ketika janji Allah tiba, tembok tersebut akan dihancurkan. Pernyataan ini mengandung pelajaran besar bahwa tidak ada ciptaan manusia yang kekal. Segala sesuatu akan runtuh ketika Allah menghendakinya. Benteng itu bukan simbol keabadian kekuasaan Zulkarnain, melainkan simbol bahwa perlindungan sejati hanya berasal dari Allah. Rasulullah dalam hadis Sahih Bukhari menjelaskan bahwa setiap hari Ya'juj dan Ma'juj menggali tembok tersebut. Ketika mereka hampir berhasil menembusnya, pemimpin mereka berkata bahwa mereka akan kembali esok hari. Namun karena tidak mengucapkan insya Allah, Allah mengembalikan tembok itu seperti semula. Hal ini terjadi berulang-ulang selama bertahun-tahun. Hingga suatu hari, ketika waktu yang ditentukan telah dekat, pemimpin mereka berkata bahwa mereka akan kembali esok hari dengan menyebut nama Allah. Pada saat itulah tembok tersebut tidak lagi kembali seperti semula, dan mereka pun berhasil keluar. Para ulama menjelaskan bahwa kisah ini mengandung pelajaran akidah yang sangat dalam. Kalimat insya Allah bukan sekadar ucapan, melainkan pengakuan bahwa segala sesuatu berada di bawah kehendak Allah ketika Ya'juj dan Ma'juj mengucapkannya. Allah mengizinkan tembok itu runtuh sebagai bagian dari tanda besar kiamat. Dalam sejarah, banyak upaya dilakukan untuk menemukan lokasi fisik tembok Zulkarnain. Sebagian orang mengaitkannya dengan tembok besar Cina. Namun, pendapat ini ditolak oleh banyak ulama karena tidak sesuai dengan deskripsi Al-Quran. Ada pula yang menyebut wilayah Kaukasus antara Laut Hitam dan Laut Kaspia. Namun hingga kini, tidak ada bukti pasti yang dapat memastikan lokasi tembok tersebut. Sebagian ulama berpendapat bahwa tembok itu telah tertutup oleh bumi, dan hanya Allah yang mengetahui tempatnya. Bagi seorang Muslim, ketiadaan bukti fisik bukan alasan untuk meragukan kebenaran kisah ini. Al-Quran dan hadis sahih adalah sumber kebenaran tertinggi. Allah tidak mewajibkan manusia menemukan tembok itu, melainkan mewajibkan untuk mengambil pelajaran darinya. Hadis sahih juga menggambarkan betapa besar jumlah Ya'juj dan Ma'juj. Dalam hadis Muslim disebutkan bahwa dari setiap 1000 manusia,
999 berasal dari Yajuj dan Majuj. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menunjukkan betapa luas kekuasaan Allah dan betapa besarnya ujian yang akan terjadi di akhir zaman. Runtuhnya dinding Zulkarnain dan kembalinya Yakjuj dan Makjuj ke permukaan bumi dalam berbagai riwayat yang syahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa tembok yang dibangun oleh Zulkarnain untuk mengurung Yakjuj dan Makjuj tidak akan selamanya berdiri kokoh. Allah telah menetapkan bahwa salah satu tanda besar hari kiamat adalah runtuhnya penghalang tersebut. Pada masa-masa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW dan setelah masa-masa para Khulafaur Rasyidin dan masa-masa kekhalifahan berikutnya, manusia mendengar kabar tentang kaum yang terpenjara di balik dua gunung. Setiap hari mereka menggali, lalu di malam hari Allah mengembalikan tembok itu seperti semula. Ini berlanjut sepanjang generasi. Dan hanya Allah yang mengetahui kapan tembok itu mulai melemah. Dalam hadis sahih riwayat At-Tirmidzi disebutkan bahwa suatu hari mereka berkata, "Besok kita lanjutkan," namun mereka lupa mengucapkan insya Allah. Besoknya mereka mendapati tembok tersebut tidak kembali seperti sebelumnya. Itulah awal runtuhnya dinding Zulkarnain. Pada masa itu, manusia hidup dalam kemajuan peradaban yang luar biasa. Tetapi moralitas, sebagian besar manusia semakin merosot. Kehidupan duniawi membuat banyak orang lalai terhadap tanda-tanda Allah. Mereka melupakan peringatan-peringatan yang ditinggalkan dalam Al-Quran, khususnya dalam surah Al-Kahfi. Sementara itu, di balik dinding yang semakin lapuk, Yakjuj dan Makjuj terus bekerja menggali dengan kekuatan yang Allah berikan kepada mereka. Mereka tidak memiliki pemahaman moral, tidak mengenal belas kasihan, tidak mengenal aturan. Yang mereka miliki hanyalah dorongan untuk merusak, menguasai, dan memenuhi insting mereka. Ketika bagian dinding itu akhirnya roboh, setelah ribuan tahun terkunci, suara runtuhannya bergema, jauh melewati lembah dan gunung yang menjadi penjara mereka. Keluarnya mereka dari balik dinding itu menjadi sebuah fenomena yang mengguncang alam. Bumi bergetar. Langit tampak gelap akibat debu dan hembusan kekuatan besar yang seakan keluar dari perut bumi. Para penduduk yang tinggal di wilayah utara bumi mendengar suara seperti badai yang bergerak mendekat dengan kecepatan luar biasa. Tidak ada yang mengetahui apa yang sedang terjadi, hingga mereka melihat dengan mata kepala sendiri. Makhluk-makhluk aneh itu keluar, bagaikan banjir hitam yang menelan segala sesuatu. Hadis Nabi menetapkan bahwa jumlah mereka sangat besar. Begitu banyak, hingga mereka turun dari tempat tinggi, seperti air bah. Tidak ada yang dapat menghitung jumlah mereka, kecuali Allah yang Maha Mengetahui. Yakjuj dan Makjuj keluar dengan cepat, seperti pasukan yang dilepaskan setelah dikurung selama ribuan tahun. Wajah mereka keras, tubuh mereka kuat, dan insting mereka penuh agresi. Mereka menyebar ke berbagai penjuru bumi. Dalam riwayat disebutkan bahwa mereka adalah bangsa yang tidak pernah kalah jumlah, dan mereka tidak membiarkan satupun hal yang hidup di hadapan mereka bertahan. Tidak ada pepohonan, hewan, atau manusia yang bisa selamat jika berada di jalur mereka. Mereka bergerak seperti wabah yang tidak bisa tertahan. Ketika mereka melewati sebuah lembah, lembah itu berubah menjadi gurun tandus. Ketika mereka melewati sungai, sungai itu menjadi kering karena habis diminum oleh mereka. Kekacauan yang luar biasa terjadi di mana-mana. Negara-negara runtuh tanpa mampu memberikan perlawanan. Kekuatan militer yang modern dan canggih tidak berguna menghadapi jumlah mereka yang luar biasa besar. Setiap senjata yang ditembakkan hanya menewaskan sebagian kecil dari mereka, tetapi ribuan yang lain terus datang menggantikan. Pada masa itu, manusia benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk melawan mereka. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Sahih Muslim, kaum beriman tidak diperintahkan untuk berperang melawan mereka, karena mereka bukan musuh yang dapat ditaklukkan oleh manusia. Pada saat kehancuran itu berlangsung, Nabi Isa alaihissalam telah turun ke bumi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis syahih, ia turun dari langit di dekat Menara Putih di Damaskus, membawa kemenangan atas Dajjal, dan membimbing umat manusia kembali kepada keimanan. Namun, setelah Dajjal terbunuh, dan dunia merasakan kedamaian singkat, Yakjuj dan Makjuj
muncul sebagai bencana yang lebih dahsyat. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa fitnah mereka adalah fitnah terbesar. Setelah fitnah Dajjal, mereka keluar dari setiap tempat tinggi, turun seperti gelombang besar yang tidak ada hentinya. Nabi Isa alaihissalam bersama Imam Mahdi dan kaum muslimin segera menyadari bahwa makhluk-makhluk itu bukanlah musuh yang dapat ditaklukkan dengan kekuatan fisik. Mereka mencari perlindungan di tempat-tempat yang tinggi, terutama di gunung-gunung yang tidak dapat dijangkau oleh Yakjuj dan Makjuj. Dalam hadis disebutkan bahwa mereka berdoa kepada Allah agar menjaga mereka dari kehancuran total. Yakjuj dan Makjuj terus merusak bumi, memakan semua hewan, mengeringkan seluruh sungai dan danau yang mereka temui. Ketika mereka tiba di sebuah sungai besar, mereka meminumnya hingga kering. Dan kelompok di belakang berkata, "Sepertinya dahulu ada air di tempat ini." Begitulah dahsyatnya kehancuran yang mereka tinggalkan. Kedatangan Yakjuj dan Makjuj tidak hanya menjadi bencana fisik, tetapi juga bencana psikologis. Manusia ketakutan, bahkan yang kuat dan berani pun merasa tidak mampu menghadapi situasi ini. Negeri-negeri yang sebelumnya kokoh runtuh dalam hitungan hari. Kota-kota besar menjadi puing-puing. Mereka yang selamat berlari mencari tempat untuk bersembunyi, tetapi tidak ada tempat yang cukup aman, kecuali tempat-tempat tinggi yang telah diisyaratkan oleh Nabi Isa dan para ulama. Kaum beriman yang berlindung bersama Nabi Isa hidup dengan penuh kesabaran. Meski kelaparan mulai menimpa mereka, dalam hadis disebutkan bahwa seekor sapi pada masa itu lebih berharga daripada 100 dinar, karena sulitnya mencari makanan akibat kerusakan yang dibuat oleh Yakjuj dan Makjuj. Sementara itu, Yakjuj dan Makjuj semakin menyebar, hingga mereka berkata, "Kita telah menguasai seluruh penduduk bumi. Sekarang, mari kita kuasai penduduk langit." Lalu mereka memanah ke langit, dan Allah membuat panah-panah itu kembali dengan darah sebagai ujian bagi mereka, agar mereka semakin sombong. Padahal darah itu bukan benar-benar berasal dari langit, tetapi sebagai bentuk ujian dan hinaan dari Allah terhadap mereka. Ketika kehancuran di bumi mencapai puncaknya, Nabi Isa alaihissalam dan para pengikutnya memanjatkan doa dengan penuh kerendahan hati. Mereka memohon agar Allah menyelamatkan mereka dari makhluk-makhluk perusak tersebut. Allah yang Maha Kuasa mengabulkan doa itu. Dalam hadis sahih riwayat Muslim dijelaskan bahwa Allah mengirimkan sejenis ulat naghaf ke leher-leher Yakjuj dan Makjuj. Ulat itu masuk ke tubuh mereka dan menyebabkan kematian secara serentak. Kaum yang tidak terkalahkan karena jumlah besar mereka akhirnya mati dalam semalam oleh makhluk kecil yang hampir tak terlihat oleh mata manusia. Inilah bukti kekuasaan Allah, bahwa Ki Hendeknia dapat membinasakan makhluk apapun tanpa harus menggunakan kekuatan yang besar. Ketika Yakjuj dan Makjuj mati, bumi menjadi penuh dengan bangkai mereka. Jumlah mereka yang sangat banyak menyebabkan bumi mengeluarkan bau busuk yang luar biasa. Tidak ada manusia yang mampu mendekat, karena baunya begitu menyengat. Allah kemudian mengutus burung-burung raksasa yang membawa bangkai-bangkai tersebut ke tempat yang dikehendakinya. Burung-burung itu membersihkan bumi dalam waktu yang sangat singkat, seperti pasukan ilahi yang datang membawa ketertiban setelah masa kekacauan. Setelah bumi dibersihkan dari bangkai Yakjuj dan Makjuj, Allah menurunkan hujan yang deras dan membasuh seluruh permukaan bumi. Hujan itu tidak hanya membersihkan sisa-sisa kehancuran, tetapi juga menumbuhkan kembali tanaman, mengisi sungai-sungai, dan mengembalikan bumi ke kondisi yang lebih subur daripada sebelumnya. Masa itu menjadi masa penuh berkah yang belum pernah dialami oleh manusia sebelumnya. Namun, manusia tetap mengingat dan mengenang kehancuran yang pernah melanda bumi sebagai peringatan akan kekuasaan Allah dan dekatnya hari kiamat. Sampai jumpa di kisah berikutnya, hanya di Serambi Kufah. Terima kasih.